karena berpasangan. Nah, radikal bebas ini dia akan mengambil senyawa apa saja untuk menstabilkannya. Makanya kita tambahkan antioksidan agar menstabilkan si elektron tersebut gitu ya. Jadi tidak terus-menerus teroksidasi gitu ya. Oke. Nah, ini ya, kita lihat ya. Ini adalah elektron yang stabil molekul. Dia ada 8 elektron terluarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan kalau radikal bebas, ini kehilangan misalnya 1 elektron di sini nggak ada. Berarti kan dia cuma 7. Dia nggak stabil. Berarti untuk mencapai kestabilan, dia harus ditambahkan 1 misalnya. Ya, tergantung jumlah elektron yang hilangnya agar dia stabil gitu ya. Nah, sekarang salah satu radikal bebas itu untuk menstabilkan senyawa-senyawa tersebut adalah dengan ditambahkan antioksidan. Karena kalau tidak ditambahkan antioksidan, distabilkan antioksidan, radikal bebas tersebut akan terus-terusan mengambil senyawa-senyawa di sekitarnya. Senyawa-senyawa di sekitarnya juga pasti akan teroksidasi lagi nantinya gitu ya, terus-menerus rantainya berulang. Ini kemarin juga hal ini sudah dibahas di lemak ya di kimia pangan. Tolong diingat-ingat lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sumber radikal bebas yang ada di dalam tubuh gitu. Nah, sekarang kita fokusnya ke dalam tubuh ya. Kalau kemarin di kimia pangan kan fokusnya ke minyak atau lemak gitu. Nah, sekarang kita fokus ke di dalam tubuh. Di dalam tubuh itu sumber radikal bebas itu ada yang senyawa endogen dan eksogen gitu. Jadi, apa itu bedanya senyawa endogen dan eksogen? Nah, endogen itu adalah radikal bebas yang terbentuk sebagai respon normal dari peristiwa biokimia di tubuh. Jadi memang respon normal karena adanya metabolisme atau senyawa metabolit hasil metabolisme memang secara naturally ada di dalam tubuh. Itu senyawa endogen. Kalau senyawa eksogen itu diperolehnya dari mana? Dari polutan. Jadi dari luar tubuh. Polutan, makanan dan minuman, radiasi, ozon dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak menyebabkan gini, kalau ada radikal bebas kan untuk menstabilkannya itu dia tuh akan mengambil senyawa-senyawa lain gitu ya. Bisa aja sel gitu. Jadi selnya tuh rusak gitu. Nah, kalau misalnya terlalu banyak paparan radikal bebas atau oksidan dari eksogen atau dari luar itu bisa aja merusak sel nantinya. Begitu. Kalau endogen biasanya jumlahnya nggak terlalu banyak hasil eh, nggak terlalu banyak jumlahnya gitu ya. Justru yang paling banyak itu adalah eksogen itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu senyawa endogen itu sumbernya apa saja. Contohnya bisa superoksida dismutase atau SOD, lalu enzim lipoksigenase, sitokrom P450, atau enzim-enzim pentransfer elektron dan quinon. Ini adalah sumber-sumber senyawa endogen dari radikal bebas. Nah, senyawa-senyawa ini secara naturally memang produksi oleh tubuh gitu. Mekanismenya gimana? Mekanismenya ada otooksidasi gitu ya, atau aktivitas oksidasi atau transport elektron yang memang secara alami ada di dalam tubuh gitu. Ya. Nah, beda lagi kalau dengan senyawa eksogen. Kalau senyawa eksogen itu memang adanya dari luar gitu. Nah, jadi contohnya adalah senyawa radikal bebas eksogen adalah ROS atau reaktif oksigen spesies gitu ya. Nah, jadi dia itu eh jadi kalau misalnya dia akan terbentuknya itu anion superoksida. Jadi ada tandanya kalau radikal bebas tuh dia ada bintangnya seperti ini ya. Anion bisa berbentuk anion superoksida, ada radikal hidroksil bintang OH, ada radikal alkoksil RO bintang dan radikal peroksil atau ROO bintang.
Nah, pokoknya yang ada bintang-bintang artinya dia itu tidak stabil. Kehilangan satu elektron atau dua elektron. Berarti dia tidak stabil. Berarti dia masuk ke dalam senyawa-senyawa radikal. Gitu ya. Nah, itu golongan semuanya dari ROS, reaktif oksigen spesies. Kenapa reaktif oksigen? Karena kan semua senyawa ini mengandung eh, atom oksigen nih. Terus dia itu sifatnya karena radikal dia sifatnya reaktif. Jadi mudah bereaksi dengan senyawa-senyawa lainnya gitu. Makanya disebut dengan ROS. Gitu ya. Nah, bisa juga dalam bentuk hidrogen peroksida atau nitrik oksida. Pokoknya yang ada bintang-bintangnya itu masuk radikal bebas ya. Eh Nanti kalau ROS dia itu asal kalau ROS bereaksi dengan enzim prooksidasi atau misalnya terjadi iradiasi atau dari rokok atau dari polusi, nanti dia akan bereaksi membentuk radikal bebas. Oke. Nah, radikal bebas itu jadi dia itu sistemnya akan merusak jaringan. Nih, untuk yang merokok, rokok itu adalah salah satu senyawa yang paling tinggi gitu ya, yang sumber radikal bebas paling tinggi. Kenapa? Jadi asapnya sebenarnya yang radikal bebas itu. Nah, jadi kan perokok itu cenderung terkena penyakit berat atau kanker karena asapnya itu mengandung radikal bebas. Dia asapnya kan ikut tertelan meskipun ada yang dikeluarkan gitu ya. Jadi memang untuk perokok ya memang dia pasti lama-kelamaan akan terjadi penyakit berat karena radikal bebas yang ada di dalam asapnya itu akan lama-kelamaan menggerogoti dari selnya. Atau misalnya pekerja yang hidup di daerah kimia yang sering menghirup oksigen, sering menghirup senyawa kimia seperti di pom bensin gitu ya, atau senyawa-senyawa volatil yang bau gitu. Nah, itu juga hati-hati, itu juga radikal bebas gitu ya. Atau orang-orang yang tinggal di daerah yang polusi lingkungannya berat seperti asap kendaraan atau asap pabrik, itu juga harus hati-hati karena itu semua merupakan sumber-sumber radikal bebas. Oke. Sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke antioksidan. Jadi apa sih senyawa yang bisa menetralkan radikal bebas itu? Yang bisa menetralkan radikal bebas itu adalah antioksidan namanya. Nah, antioksidan itu, sorry, sebentar. Nah, kita bahas dulu dari jenis-jenisnya ada antioksidan biologis, antioksidan oksidan eksogen dan antioksidan endogen. Ya, jadi antioksidan itu dia itu sebagai penstabil dari radikal bebas. Gini, radikal bebas itu bersifat reaktif ya, karena kehilangan satu elektronnya. Sebenarnya antioksidan juga bersifat reaktif. Jadi dia itu akan saling menstabilkan nantinya tuh kalau ketemu gitu. Makanya kenapa antioksidan bisa menetralkan si apa sih namanya radikal bebas karena antioksidannya sendiri dia kekurangan satu elektron tidak stabil. Jadi saling mempergunakan elektron yang sama gitu, saling menstabilkan gitu. Makanya dia itu bisa me, apa ya menetralkan dari si radikal bebas ya. Nah, fungsinya antioksidan itu bisa memperbaiki sel-sel jaringan yang rusak. Karena sebenarnya jaringan-jaringan yang rusak juga tidak stabil. Nah, distabilkan karena terus-terusan akan rusak kan. Nah, distabilkannya oleh antioksidan. Contoh dari antioksidan biologis itu adalah sayur dan buah. Gitu ya. Oke, itu adalah contoh dari antioksidan biologis. Nah, sekarang
kita masuk ke, jadi naturally memang ada di buah gitu dan sayur untuk antioksidan biologis. Nah, sekarang bagaimana untuk antioksidan eksogen? Eksogen itu berarti dia dari luar, bukan dari dalam tubuh. Berarti kita harus memakan antioksidan tersebut dari sumber makanan yang kita makan agar terjadi penstabilan dari radikal bebas yang sudah ada di dalam tubuh. Jadi sumber antioksidannya dari luar artinya ya. Kalau antioksidan eksogen. Nah, yang paling utama dari antioksidan eksogen adalah vitamin C, vitamin E, karotenoid, sumber-sumber karotenoid seperti wortel gitu ya, dan senyawa flavonoid gitu ya. Kemarin kenapa kalian praktikumnya pakai senyawa-senyawa dari tanaman gitu ya, dari daun-daunan? Karena dia banyak mengandung senyawa flavonoidnya gitu. Makanya kita mau cek seberapa besar dari macam-macam daun-daunan tersebut yang eh, paling tinggi potensi antioksidan. Mungkin mudah-mudahan dijelaskan sama spraknya. Semakin kecil nilai IC50 itu akan semakin besar penghambatannya gitu. Berarti semakin kuat antioksidan tersebut. Ya, kalau IC50 seperti itu. Beda dengan persen inhibisi. Kalau persen inhibisi, semakin besar persen inhibisi, penghambatannya semakin kuat. Kalau IC50, semakin kecil nilai IC50, maka penghambatannya semakin kuat. Jadi IC50 itu berbanding terbalik. Ya, seperti itu. Nah, jadi membran tubuh itu, vitamin A itu disimpan pada oksidasi yang dapat dihambat. Gitu. Ya. Oke, sekarang pada saat sakit itu pasti kan jaringan tubuh itu rusak gitu ya. Nah, salah satu contoh antioksidan eksogen itu adalah zat besi atau Fe ya. Dia bentuknya tuh reaktif kebetulan karena dia itu tidak stabil. Nah, kemudian dia itu akan bereaksi dengan ROS. Nah, sehingga dia itu akan menstabilkan dari si senyawa jaringan sel yang rusak tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke antioksidan endogen. Berarti memang secara naturali memang ada di dalam tubuh juga. Jadi sebenarnya teman-teman, tubuh kita itu pinter sebetulnya ya karena dia mempunyai apa ya, memang dia udah punya antioksidan sendiri di dalam tubuh. Cuma memang jumlahnya nggak banyak, nggak besar. Jadi kalau paparan radikal bebas eksogen dalam tubuh kita sangat banyak, antioksidan endogen tidak mampu untuk menstabilkannya karena produksinya sedikit. Makanya perlu ditambahkan antioksidan dan dari eksogen dari luar gitu. Ya. Contoh dari antioksidan endogen apa? Contohnya adalah seng dan selenium gitu ya. Seng dan selenium itu terdapat dalam SOD mitokondria superoksida dismutase gitu ya, atau membran, bukan membran sel si apa sih namanya tuh, membran siplotopas dari si mitokondria adanya di sana. Jadi memang naturally ada oh, SOD itu ada dalam semua sel aerobik peroksida gitu ya. Naturally memang ada di dalam tubuh. Cuma memang dia tidak kok susah ya. Bentar. Ih, enggak nyala. Kameranya enggak nyala. Bentar.
Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Nah, Nah, jadi jadi memang secara memang natural secara ada natural di ada dalam di dalam tubuh gitu tubuh ya, gitu ya, terutama di mitokondria. Contohnya seng dan selenium. Cuma ya memang gitu tadi, nggak cukup gitu tubuh itu hanya mengandalkan antioksidan endogen, maka harus diasup dari eksogen, dari makanan-makanan kita yang mengandung antioksidan gitu ya. Oke. Nah, kita sekarang bahas tentang antioksidan eksogen gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang paling utama antioksidan eksogen itu adalah vitamin E dan vitamin C gitu ya. Nah, jadi balik lagi ya, ingat lagi materi kimia pangan, vitamin E itu larut ke lemak gitu. Jadi makanya dia di suplementasinya ke dalam minyak goreng biasanya. Kalau vitamin C larut pada air gitu ya. Jadi dilarutkan ke air aja cukup sebetulnya gitu ya. Kalau vitamin C untuk memasukkannya ke dalam tubuh. Kalau vitamin E ditambahkan ke minyak goreng biasanya suplementasinya ya. Oke, nah sekarang kita bahas untuk vitamin E dulu sebagai antioksidan gitu. Nah, jadi biasanya golongan vitamin E yang antioksidan konvensional itu berupa fenol atau amin aromatik gitu. Nah, biasanya yang paling penting vitamin E itu sebenarnya ada 8 jenis atau 8 isomer. Tapi yang paling penting dari antioksidan adalah alfa tokoferol gitu ya, atau nama IUPAC-nya 5,7,8 trimethyl Nah, di dalam tubuh, lebih dari 90% vitamin E itu akan berbentuk alfa tokoferol dan sisanya kurang dari 10% itu gamma tokoferol. Nah, sumbernya dari mana? Kalau gamma tokoferol itu dari margarin atau produk olahan kedelai biasanya ya, dari sana. Kalau tokotrienol atau alfa tokoferol itu dari minyak kelapa sawit. Kenapa? Karena kan tadi balik lagi vitamin E itu larut terhadap lemak. Jadi biasanya di suplementasinya kok suplementasi fortifikasinya lewat minyak gitu ya. Jadi vitamin E dimasukkan ke dalam minyak, minyak kan dipakai untuk ngegoreng, kecampur sama makanan kita diharapkan memiliki vitamin E, akhirnya dimakan gitu ya. Itu adalah sumber dari vitamin E. Nah, sebenarnya di dalam tubuh juga ada vitamin E, cuma nggak apa sih namanya nggak cukup gitu, makanya harus diasup dari luar tubuh. Kalau di dalam tubuh, vitamin E itu ada di dalam membran biologis pada bagian fosfolipid. Nah, tujuan vitamin E itu apa? Tujuannya sebenarnya untuk menstabilkan FUFA atau polyunsaturated fatty acid gitu ya atau asam lemak tidak jenuh gitu yang jumlahnya rantainya banyak. Kenapa? Karena PUFA itu mudah sekali teroksidasi. Kalau teroksidasi dia akan jadi radikal bebas. Makanya harus distabilkan oleh vitamin E gitu ya. Oke. Ada yang tanyakan dulu silahkan sebelum kita masuk ke vitamin C sebagai sumber antioksidan yang eksogen silahkan. Ibu mau izin bertanya. Oke, Basia silahkan. Sebenarnya ini pertanyaan yang harus diluruskan gitu Bu pemahamannya. Jadi kan kalau kita praktikum itu kadang yang melibatkan antioksidan kan ada penggunaan DPPA. Mana kadang kita Hmm. juga lupa memakai masker, jadi agaknya terpapar sedikit dan punya efek pusing Nah, gitu ya Bu. iya. Nah, terus Mm-mm. Terus, yang dari yang saya dengar itu sebaiknya biar minimalisir apa sih efek dari radikal bebas itu minum mm-mm. susu. Minum susu gitu, Bu. Ya, Tapi sebenarnya kan lebih baiknya ke antioksidan kayak minum minuman yang ada mengandung vitamin C dan sebagainya. Itu sebaiknya betul. bagaimana ya, Bu ya? Buat menanganinya Hmm. lebih tepat susu atau langsung ke antioksidannya gitu, Bu. Hmm. Oke. Ya,
Betul ya, teman-teman. Jadi kemarin kan kalian pakai DPPH. DPPH itu radikal. Jadi harusnya kalian tuh pakai full masker dan full pakai sarung tangan ya. Takutnya kehirup. Jadi sebetulnya lebih baiknya susu apa sih namanya radikal. Sorry, vitamin C lah misalnya gitu ya. Kalau kasusnya untuk DPPH, radikal bebas itu lebih baik langsung mengkonsumsi vitamin C-nya gitu ya. Boleh jeruk, boleh UC dan lain sebagainya yang sumber utama yang bisa meredakannya. Tapi kalau misalnya susu itu kenapa cenderung masuk ke dalam apa sorry bahan kimia kalau kita sengaja terhirup bahan kimia, kenapa kita minum susu? Karena susu itu dia sifatnya dia bisa menetralkan senyawa-senyawa kimia yang lain, tapi tidak untuk apa sih namanya radikal bebas gitu. Karena prinsipnya berbeda. Susu tuh penetralannya bukan penetralan radikal bebas, tapi senyawa bahan kimia lain, begitu, yang tidak reaktif gitu. Tapi yang kalau yang reaktif seperti DPPH gitu, itu harusnya minum langsung sumber antioksidannya seperti vitamin C, seperti itu atau baiknya sih vitamin C atau vitamin E gitu. Ya, begitu, Basi ya. Gimana? Baik, Ibu sudah terjawab. Terima kasih, Ibu. Oke, tapi harusnya minum vitamin C-nya itu teman-teman atau makan jeruk ya atau sumber vitamin C lain segera setelah praktikum kalau kalian merasa apa sih namanya tidak menggunakan baju atau tidak menggunakan eh, pelindung diri yang protektif. Bukan sekarang, udah seminggu yang lalu kan baru ingat ya udah telat sebetulnya gitu. Ya, hujan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Ibu izin bertanya. Wanda, silahkan. Tadi kan contohnya ada minyak goreng ya Bu yang Hmm. ditambahin antioksidan. Itu tuh tujuannya cuma untuk mencegah ketengikan pada minyak atau bisa sebagai sumber Antioksidan. tambahan gitu lah Bu? Iya. Hmm. Oke, bagus pertanyaannya. Sebetulnya tujuan utama dari produsen minyak goreng menambahkan vitamin E ke dalam minyak itu adalah untuk mencegah ketengikan dari minyak gitu kan, karena minyak juga rentan teroksidasi gitu. Tujuan utama dari produsen itu sebenarnya. Tapi kan kebetulan ada vitamin E dari mana namanya dari minyak, apa salahnya juga bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Masukkan ke dalam tubuh kita itu juga bisa sebagai sumber vitamin E. Tapi masalahnya vitamin E itu kan tetap aja dia ketika dipanaskan tuh bisa rusak. Sedangkan minyaknya minyak goreng. Jadi sebetulnya Wanda, kalau minyak sawit yang digoreng itu juga vitamin E-nya itu untuk apa sih namanya? Untuk ya hilang juga kalau dipanasin itu gitu. Jadi harusnya sumber vitamin E lain adalah mungkin minyak-minyak yang ditambahkan vitamin E tapi tidak untuk menggoreng. Contohnya olive oil. Olive oil itu juga ditambahkan vitamin E, tapi kan nggak digoreng, jadi tidak panas gitu kan ya. Tadi jadi tidak rusak. Jadi bisa tuh kalau mau sumber antioksidan pakai olive oil. Makanya kenapa olive oil bagus gitu. Karena kalau minyak goreng, iya ada vitamin E sebelum digoreng, tapi setelah digoreng rusak kan? Jadi nggak masuk ke dalam tubuh gitu. Gitu Anda gimana? Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Ada Ibu, Jamal. Oke, apa? Silakan. Ibu izin bertanya untuk mekanisme oksidasi Bu. Eh, se- Maksudnya saya nanya, yang duluan itu oksidasi oksidasi apa namanya Bu? Eh, se- Oksidasi duluan apa radikal bebas duluan gitu Bu? Apakah oksidasi Maksudnya yang menyebabkan yang menghasilkan radikal bebas atau radikal bebas yang menyebabkan oksidasi Bu?
Begitu Ibu. Oke, ya. Bagus. Jadi itu saling berurutan Jamal. Jadi pertamanya adalah radikal bebas dulu. Ada nih. Radikal bebas kan tidak reaktif kan ya. Akhirnya dia mengambil si senyawa lain yang stabil akhirnya. Nah, si senyawa yang stabil itu berubah jadi radikal bebas. Radikal bebas lagi nyari lagi yang senyawa apa yang tidak yang stabil lagi untuk menstabilkan yang sebelumnya. Berarti senyawa yang sudah stabil ini berubah lagi jadi radikal bebas lagi. Terus aja reaksinya berulang begitu. Gitu Jamal. Jadi ini kayak pertanyaannya adalah kayak duluan mana antara ayam dan telur. Begitu. Oh Ngerti, paham begitu. maksudnya. Jadi Baik memang Ibu. awalnya ada radikal bebas dulu. Tok, radikal bebasnya itu dia merusak si selnya. Si sel ini untuk menstabilkannya kan. Si sel ini jadi radikal bebas. Sel radikal bebas nyerang lagi sel sebelahnya lagi. Terus sel sebelahnya nyerang lagi sel sebelahnya lagi. Paham maksudnya? Oh berarti memang berantai ya Bu, nggak ada yang duluan gitu Berantai, Bu. betul. Paham? Baik Ibu, terima kasih, paham Ibu. Makanya untuk menstop reaksi berantai itu harus ditambahin antioksidan ya. Oke, kita lanjut ya ke vitamin C. Oke. Kenapa vitamin C bisa berperan sebagai antioksidan? Sebentar. Karena vitamin C itu sifatnya, ingat ya kalian, dia redoksnya itu ada reaksi reduksi oksidasi. Makanya pas Anpang balik lagi waktu semester 4, saya lupa kalian praktikum Anpangnya itu, kalau nggak salah praktikum analisis vitamin C-nya yang pakai titrasi deh, bukan yang pakai apa? Spektro, kalau nggak salah ya. Nah, tapi sebenarnya yang pakai spektro juga sama sih, pakai sifat redox. Jadi, kan mereduksi mengoksidasi. Kalau yang di buretnya itu, si NaOH-nya itu berperan sebagai reduktornya, vitamin C yang di bawah itu sebagai oksidatornya. Jadi, ketika berubah warna, itu terjadi kesetimbangan. Maka yang dari reaksi redoksnya itu, ya. Nah, kalau tubuh kita kekurangan vitamin C, defisiensi itu kekurangan ya, itu serat-serat pengikat otot kita itu akan hancur. Itu jadi lemas banget karena ototnya sudah tidak berfungsi. Gitu ya. Oke, nama lain vitamin C adalah asam askorbat. Asam askorbat itu eh kenapa penting vitamin C? Karena dia memelihara zat besi yang ada di dalam tubuh yang terikat lemah agar tetap berada dalam bentuk ferro. Tidak mengubah zat ferro itu Fe2 ya. Fe2 plus stabil itu. Agar tidak berubah menjadi feri. Karena kalau berubah menjadi feri, Fe3 plus, itu si Fe3 plus berperan sebagai radikal bebas. Makanya distabilkan oleh asam askorbat agar tetap menjadi Fe2 plus. Gitu ya. Oke. Nah, vitamin C itu adalah antioksidan yang kuat karena dapat mendonorkan atom hidrogen dan membentuk radikal bebas askorbil yang stabil. Nah, vitamin C ini efektif terhadap radikal anion superoksida, hidrogen peroksida, dan radikal hidroksil dan singlet oksigen. Saya nggak akan jelaskan lagi singlet oksigen. Jadi, kalau diingatkan singlet oksigen tuh omin, ya udah dikimpang kan, omin. Hidrogen peroksida tuh H2O2. Ya, ini semua sifatnya adalah apa sih namanya tidak stabil, ya. Terus vitamin C juga dia akan membersihkan nitrogen oksida reaktif untuk mencegah terbentuk nitrosamin. Nitrosamin ini bersif nitrosamin. Iya benar. Jadi dia tuh mencegah terbentuknya nitrosamin yang tidak stabil juga. Kalau tidak stabil yang jadi radikal sifatnya. Gitu. Ya. Oke. Nah,
Kalau misalnya sudah terbentuk menjadi radikal bebas askorbil, dia dapat diubah lagi menjadi askorbat reduksi yang stabil dengan menerima atom hidrogen lain dari vitamin C tersebut sehingga teroksidasi membentuk asam dehidroaskorbat. Ya, dehidroaskorbat itu sebenarnya tidak stabil, tapi dia lebih larut dalam lemak daripada askorbat. Makanya vitamin C itu dia larut air, tidak larut lemak. Kalau mau vitamin C dilarutkan ke dalam lemak, dia harus diubah dulu menjadi dehidroaskorbat. Nah, dehidroaskorbat itu sebenarnya kalau untuk sel darah merah, eritrosit, dia lebih cepat untuk diserap gitu, ya. Oke, sekarang kita masuk ke sumber lain yaitu karotenoid yang ada di dalam wortel atau pigmen yang menghasilkan warna orange kemerahan ya. Wortel, tomat. Jadi kalian banyak-banyaklah makan sumber-sumber makanan yang berwarna orange merah karena mengandung pigmen karotenoid gitu. Nah, di dalam tubuh itu cenderung nggak bisa tuh memproduksi karotenoid. Makanya harus diasup dari luar gitu ya. Nah, contoh karotenoid yang utama adalah beta-karoten, lutein, likopen, beta-kriotosantin, dan alfa-karoten. Nah, beta-karoten ini disebut juga dengan provitamin A. Dewasa itu kebutuhan beta-karotennya antara 2 sampai 6 mg. Terus kemudian kalau sumber dari buah-buahan yang menjadi provitamin A adalah beta kriptosantin. Ya. Nah, saya nggak akan bahas lagi bagaimana struktur beta karoten. Sudah dikimpang bagian pigmen. Ingat tuh, saya yang ngajar pigmen, nggak ada alasan ya. Ya. Nah, beta karoten ini dia sifatnya unik ya, karena dia punya 2 cincin yang seperti vitamin A gitu ya, makanya disebut provitamin A gitu. Nah, terus kemudian eh jadi likopen yang bagian karotenoid itu sangat efektif dan efisien dalam membersihkan singlet oksigen gitu. Nah, sekarang itu beta karoten itu justru digunakan sebagai treatment orang yang punya resiko tinggi terkena kanker kulit gitu. Kemudian beta karoten juga efektif dalam mengurangi kecepatan peroksidasi lipid. Beta karoten itu juga bisa menghambat fagositosis dan kerusakan autooksidatif, meningkatkan proliferasi limfosit T dan B. Proliferasi itu apa? Pemecahan sel T dan B itu sel imun. Jadi agar sel imunnya itu lebih efektif dalam menyerang penyakit gitu. Makanya dibantu oleh beta karoten gitu ya. Terus kemudian juga di sel T dan sel B itu adalah sel imun gitu. Ya, seperti itu. Oke.
Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bagaimana cara pengujian antioksidan. Kalau antioksidan ya lain. Sekarang kita jadi ada metode kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif itu menyatakan ada apa tidak senyawa ini berpotensi sebagai antioksidan atau enggak, gitu aja. Kalau kuantitatif itu kayak kemarin kalian praktikum berapa jumlah antioksidannya gitu, ada kadarnya. Ada juga metode pakai in vivo ya. Nah, jadi kalau metode kualitatif Nah, ada uji warna dan ada yang pakai spektrofotometri. Kalau kuantitatif sebenarnya ada yang pakai metode DPPH yang biasa kalian pakai, ada metode ORAC, ada metode FRAP gitu ya. Seperti itu. Kita bahas satu-satu. Ke uji kualitatif dulu, uji warna. Nah, jadi uji kualitatif itu adalah untuk menentukan keberadaan suatu antioksidan dengan mereaksikan suatu sampel dengan reaktan tertentu. Jadi cuma sampel dengan regen aja. Sehingga menunjukkan sifat fisik berupa perubahan warna sebagai indikator. Jadi sebentar. Nah, oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya dia positif antioksidan, dia warnanya akan kuning seperti ini, ya. Nah, kalau dia tidak bisa berperan sebagai antioksidan, warnanya akan merah atau ungu seperti ini, gitu. Kita cuma ngelihat aja si sampel ini berpotensi sebagai antioksidan apa enggak. Kalau berubah warna jadi kuning atau bening, gitu. Itu adalah untuk uji warna. Ya, ingat dia kualitatif, jadi cuma bisa ngelihat ada apa tidak potensi aja, bukan kadarnya, gitu, ya. Nah, contohnya, perak nitrat, kalau kita reaksikan dengan asam askorbat, dia berwarna hitam, berarti dia nggak bisa tuh, berarti asam askorbat tidak bisa menstabilisasi perak nitrat, karena warnanya hitam, gitu. Terus asam askorbat kalau bereaksi dengan benedik merah, berarti tidak bisa menstabilkan benedik. Berarti tidak bisa berperan sebagai antioksidan bagi benedik. Gitu ya. Nah, tapi kalau ini warnanya jadi bening. Kalau asam askorbat bereaksi dengan larutan iodium, warnanya jadi bening. Berarti asam askorbat kalau dengan iodium dia bisa berperan sebagai antioksidan dari larutan iodium gitu ya. Karena warnanya berubah menjadi bening begitu ya. Cuma bisa ngelihat aja berpotensi apa tidak. Udah, itu aja. Bukan kadarnya kayak kemarin kalian uji DPPH. Ya, itu uji warna. Nah, oke. Oh, ngitung. Oke. Ada juga yang pakai spektroskopi IR atau inframerah. Jadi spektronya bukan
dengan UV vis yang kemarin kalian pakai, tapi infrared. Jadi kita melihat gugus fungsi ya dari suatu senyawa berdasarkan serapannya terhadap sinar inframerah yang diberikan. Jadi si senyawa itu kita kasih sinar infrared, kemudian itu diserap oleh si senyawa tersebut gitu ya. Cara kerja alat ini adalah mengukur serapan inframerahnya. Kan gugus fungsi ingat ya, di kimia organik balik lagi ya. Jadi kalau tiap gugus fungsi itu daerah serapannya beda gitu. Nah, kita bisa lihat potensi antioksidannya itu dari sana. Jadi misalnya, nah, kalau gugus fungsinya C alkana itu 1600 sampai 1700. Kalau double bond C alkena antara 1450 sampai 1600. Dan seterusnya sampai ke bawah. Biasanya yang mengandung antioksidan itu gugus fungsinya ada di daerah ini. Nah, di daerah ini, di daerah sini nih. Nah, ya. Jadi gugus fungsi yang bukan alkana, alkena, alkuna, berarti dari alkohol, amina, eter, keton, aldehid, ester, karboksilat, itu adalah bagian-bagian antioksidan. Kalau senyawa tersebut punya antioksidan. Berarti harusnya kalau senyawa tersebut mengandung antioksidan, diserapnya di daerah ini, antara alkohol sampai amina, dan amina sampai karboksilat. Berarti kalau diserapnya di daerah serapan segitu, berarti senyawa tersebut berpotensi untuk mengandung antioksidan karena daerah serapannya ada. Kalau alkana, alkena, alkuna nggak berpotensi sebagai antioksidan. Itu ya, karena kebanyakan senyawa antioksidan itu gugus fungsinya antara alkohol dan amina sampai dengan karboksilat. Ya, gitu. Nanti petanya tuh peta apa sih? Eh senyawanya tuh nanti keluarnya seperti ini gitu ya. Lihat nanti serapannya di daerah mana, nanti kita bisa ngeliat ya. Oke, sampai sini uji kualitatif antioksidan. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke kuantitatif, silahkan. Ibu izin bertanya. Nurhaliza, silahkan. Dari antioksidan tadi, dari vitamin C, vitamin E, sama karotenoid itu yang antioksidannya paling ampuh itu yang mana ya Bu? Atau dia punya porsinya masing-masing? Oke, baik. Jawab pertanyaannya bagus. Sebetulnya kita tidak bisa menentukan mana yang paling bagus, paling great gitu ya. Itu tergantung dari radikal bebas apa sebenarnya yang kita ada di tubuh kita gitu ya, namanya Nurhaliza. Jadi memang makan makanan yang bervariasi itu penting. Jadi kita harus ngasup makanan vitamin E, vitamin C, dan karotenoid semuanya. Gitu ya. Kita nggak tahu nih sebenarnya radikal bebasnya itu ada di mana. Kalau radikal bebasnya ada di daerah mata gitu, berarti lutein atau karoten. Kalau misalnya radikal bebasnya ada di darah, berarti vitamin C gitu ya. Jadi yang nggak tahu, maksudnya bukan nggak tahu, ya tergantung radikal bebasnya yang dalam tubuh kita tuh apa. Makanya kalau kita nggak periksa kita nggak tahu gitu ya. Makanya yang paling penting adalah kita makan makanan setiap hari itu bervariasi. Ada sumber vitamin C, vitamin E, dan karotenoid. Ya, gimana Nurhaliza? Ya, baik Bu, terima kasih. Jelaskah? Ya, Ibu sudah jelas. Terima kasih Bu. Oke, baik. Ada lagi yang tanyakan? Oke, ada lagi yang tanyakan teman-teman silahkan.
Bentar ya. Ben- Ya, sekarang ke metode orek. Saya nggak akan jelasin lagi metode DPPH. Sudah kan kemarin di praktikum ya, jelas banget tuh praktikum udah prakteknya juga. Intinya beda sama persen inhibisi. Kalau persen inhibisi, dia itu semakin besar persen inhibisinya, berarti kemampuan antioksidannya semakin tinggi. Tapi kalau IC50 itu kebalikan. Kan IC50 itu 50% terjadi penghambatan gitu kan. Jadi semakin rendah nilai SC50-nya justru semakin bagus penghambatannya. Begitu ya, berarti semakin tinggi antioksidannya. Ya. Sekarang masuk ke metode orek ya. Jadi kalau DPPH dia kan pakai senyawa radikal gitu ya. Jadi kemampuan DPPH radikal terus kemudian senyawa antioksidannya radikal. Jadi seberapa banyak sih antioksidan dapat menstabilkan DPPH itu kan intinya ya. Nah, tapi kalau metode orek itu pakai fluoresen ya. Nah, jadi dia itu pakai instrumen lagi. Kalau orek pakai namanya azoinisiator gitu ya. Jadi azoinisiator itu dia akan membuat radikal bebas namanya peroksil. Jadi azoinisiator itu akan membuat peroksil lalu nanti distabilkan gitu ya. Nah, jadi fluoresen itu nanti kan azoinisiator membuat peroksil nih. Nah, terus kemudian fluoresen ditembakkan ke peroksil gitu ya. Ditembakkan tuh, lalu dihitung intensitasnya selama selang waktu tertentu. Nah, terus kemudian dibuat kurva intensitas berbanding waktu. Jadi seperti ini. Di sini intensitasnya berapa? Misalnya ya, intensitas dari fluoresennya. Nah, ini kurva waktunya. Jadi tiap intensitas tuh kita nembakin tuh tiap waktu ada. Nah, terus kemudian seperti ini. Baik dengan antioksidan atau dengan antioksidan. Nah, terus kemudian kita dapatkan hasilnya gitu, persamaannya. Kalau semakin tinggi intensitasnya berbanding waktu, maka kalau atau R square-nya sama dengan mendekati 1, maka si fluoresen itu sorry, maka bukan fluoresen. Nah, maka mendekati 1, maka dia berperan sebagai antioksidan gitu. Nah, terus kemudian kadar antioksidannya dihitungnya gimana? Pakai standar TE atau Trolox ekivalen gitu. Jadi kita bandingkan dengan Trolox. Kita bandingkan dengan Trolox. Jadi ada apa ya? Kurva standarnya. Kurva standarnya tuh Trolox. Nah, Trolox itu yang itu Trolox itu yang sebagai antioksidannya gitu ya. Bentar. Nah, bedanya gini teman-teman. Kalau DPPH kan kita tambahkan DPPH. DPPH-nya itu adalah radikal bebasnya gitu kan. Kalau Trolox, ini Trolox itu adalah antioksidannya. Jadi Trolox itu kan antioksidan. Itu standarnya Trolox tuh. Nah, terus Trolox ditembak dengan
fluoresen akan seperti apa. Nah, terus kemudian nanti si antioksidannya itu akan menstabilkan peroksil tadi dengan bantuan fluoresen gitu ya. Nanti kita bandingkan kadar antioksidan yang ditembakkan dengan fluoresen ke peroksil dan Trolox tadi ya, kurva standarnya seperti itu ya. Nah, jadi Trolox itu turunan vitamin E-nya gitu ya. Nah, jadi perhitungan nilai oraks itu dilakukan dengan rumus berikut. 20K dikali intensitas sampel dikurangi intensitas blanko sampelnya. Blankonya yang blanko jadi gini, saya ulangi lagi ya. Jadi, pakai mesin azoinisiator yang berperan untuk membuat radikal bebas dari peroksil tadi ya. Nah, terus kemudian ini sebagai blankonya. Terus kemudian fluoresen ditembakkan ke peroksil. Kita lihat intensitasnya seberapa besar. Itu untuk ukur blanko. Nah, terus kemudian ini masih ada peroksilnya. Kita tembakkan dengan si sampel kita yang berperan sebagai antioksidan tadi. Tembakan lagi. Itu sampel intensitasnya berapa? Dilihat. Nah, terus kemudian standarnya adalah Trolox. Trolox ini adalah vitamin E. Kita tembak dengan fluoresen, pasti kalau vitamin E akan bagus, gitu ya. Itu sebagai Troloxnya. Jadi rumusnya itu adalah orek dikali 20K dikali intensitas sampel dikurangi intensitas blanko. Intensitas blanko tuh yang pakai apa namanya peroksil dibagi S trolok dikurangi dengan S blanko ya. S itu daerah di bawah kurva dan K itu adalah konstan tahap pelorohan fluoresen. Biasanya ada gitu ya. Terbeda-beda tergantung jenis antioksidannya apa. Harus dilihat di jurnalnya seperti apa untuk nilai K tersebut ya. Jadi gini, nanti ini intensitas, sorry tadi kok saya intensitas ekstrem itu intensitas di Y ya, waktu di X. Kemudian kita lihat, jadi nanti ada blanko di sini intensitas fluorensnya, ada Trolox dan ada serum itu adalah senyawa antioksidan yang mau kita uji. Kita bandingkan ini tiga-tiganya semuanya, gitu. Ya, oke. Nah, kelebihan orek dan kekurangannya apa? Orek itu sebenarnya lebih akurat dibandingkan dengan DPPH karena menggunakan fluoresen gitu ya, sehingga lebih baik, lalu lebih efisien. Kekurangannya, dia itu hanya menunjukkan aktivitas antioksidan terhadap radikal bebas tertentu aja. Contohnya peroksil. Nggak bisa menunjukkan aktivitas antioksidan lain selain senyawa peroksil gitu ya. Serta kita juga nggak bisa ngelihat apakah sumber antioksidan yang kita pakai itu sudah rusak apa belum. Gitu. Itu adalah kekurangannya. Nah, beda halnya dengan DPPH. DPPH itu kalau antioksidan dari sumber pangan kita udah rusak, kita nggak bisa mereaksikan dengan DPPH gitu ya. Tapi dia itu juga bukan menstabilkan aktivitas terhadap peroksil aja, tapi terhadap semua senyawa radikal bebas. Senyawa radikal bebas di DPPH terhadap antioksidan. Itu kelebihan DPPH, tapi lebih efisien orek gitu. Ya, itu kekurangan dan kelebihannya. Makanya ketika kalian nanti penelitian, kalian bisa membandingkan lebih bagus pakai orek atau lebih bagus pakai DPPH seperti itu ya. Orek itu yang
prolog tadi gitu ya. Nah, ini jenis-jenis bahan pangan dan sumber antioksidannya ya, bisa dilihat yang mana yang paling besar. Ternyata yang paling besar itu adalah black chokeberry ya, jenis blackberry lah sebagai sumber antioksidan. Oke. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Silahkan metode orek. Ada yang tanyakan metode orek? Oke. Kalau nggak ada, sekarang ke iodometri udah ya, pas apa? Anpang. Jadi intinya iodometri itu berdasarkan jumlah I2 yang dihasilkan antara sampel dengan ion iodida ya. Nah, jadi kan iodium ya, dia pakai Ki kan ya. Digunakan sebagai reaksinya, kan Ki direaksikan tuh dengan kemarin itu pas Anpang tuh apa ya? Jus buah kalau nggak salah. Terus kemudian ion iodida sebagai reaksi reduksinya gitu ya. Jadi aplikasinya ke contohnya kemarin pas praktikum Anpang ya, penetapan kadar vitamin C secara iodometri yang titrasi. Nah, jadi iod itu sebagai penitarnya atau yang di dalam buretnya. Vitamin C yang di bawahnya si sumbernya itu sebagai reduktornya. Akan dioksidasikan oleh I2 dalam suasana asam gitu ya. Lalu I2 tereduksi menjadi ion iodida. Dan indikatornya jangan lupa pakai amilum atau kanji dan dia akan berubah menjadi warna biru kalau sudah selesai. Berarti itu sudah bukan titik standar. Berarti dia sudah titik equilibrium antara reaksi reduksi dan oksidasinya, gitu ya. Ini kemarin udah ya di Anpang, di skip ya. Oh, DPPH ya. Oke. Kalau DPPH saya akan sekilas aja gitu ya. DPPH itu nama lainnya adalah 1,1 diphenylfikrilhidrazil. Dia tuh radikal bebas gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa mendonorkan atom hidrogen pada antioksidan yang kita uji gitu ya dalam suatu ekstrak. Nanti diukur di 517 nm gitu. Nah, jadi DPPH itu kemarin kan warnanya berubah ya, jadi kuning ya. Berarti artinya kalau misalnya ada senyawa antioksidan yang bisa menetralkan DPPH, dia akan mengubah dari warna ungu menjadi kuning gitu ya. Berarti kalau kuning itu sudah DPPH-nya sudah terstabilkan oleh si antioksidan yang ada di dalam sampel gitu ya. Nah, yang kuning itu berarti udah stabil ya. Oke, yang udah direaksikan dengan sampelnya. Berarti sudah stabil si DPPH-nya. Sekarang kita ke IC50 aja ya. Jadi IC50 itu adalah parameter konsentrasi yang ekivalen memberikan 50% efek aktivitas antioksidan ya. Nah, IC50 itu adalah konsentrasi suatu zat antioksidan yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH IC50 ya, untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH. Zat antioksidan yang aktivitas antioksidannya tinggi, dia pasti IC50-nya rendah ya.
Nah, terus kemudian kan kalau misalnya kalian menghitung persen inhibisi doang kayak gini kan, A blanko dikurangi A sampel dibagi dengan absorbansi blanko kali 100%. Ya. Tapi kemarin kalau yang IC50 sudah kan dijelaskan ya di praktikum bagaimana cara perhitungannya. Ya. Ini juga sebenarnya kalau kalian pengen lebih mengetahui apa ya? Nanti kan dibuat grafik ya. Seperti itu ya. Nah, oke, saya lihatkan deh cara cara ih kok kameranya mati. Cara perhitungan IC50 yang benernya ya. Ih, why kameranya mati. Sebentar, saya buka dulu videonya yang perhitungan IC50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai rata-rata. Selanjutnya, untuk konsentrasi larutan. Oke, saya share ya. Aduh, mana sih? Oke ya, dia menghitung antioksidan dari buah kelapa sawit. Kemarin kan bikin beberapa konsentrasi ya. Konsentrasinya kemudian dibuat dalam bentuk ppm kan kemarin kan, terus kita buat lon ya. Kok nggak bisa? Yang berisi konsentrasi 1000 ppm, kemudian ditutup kurung, lalu di enter. Dibuat lon ya, len konsentrasi ya. Selanjutnya, dengan menarik bagian lon konsentrasi yang tadi, sehingga diperoleh nilai lon konsentrasi selanjutnya. Nah, selanjutnya. Nah, terus kan kalian uji itu kan di spektral kan, diuji absorbansinya berapa. Nah, terus kemudian dibuat rata-rata. Ini diperoleh dari hasil kemudian menggunakan micropeptida. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai rata-rata pada tiap konsentrasi. Nah, dirata-ratakan dulu semuanya. Kemudian buka kurung, lalu dimasukkan data absorbansi. Dia pengulangan, dibuat rata-ratanya berapa. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk mengetahui nilai rata-rata pada konsentrasi selanjutnya, yaitu pada konsentrasi 500 ppm sampai dengan konsentrasi 31,25 ppm, cukup dengan menarik nilai rata-rata konsentrasi 1000 ppm yang tadi, sehingga diperoleh nilai rata-rata seperti itu rata-rata absorbansinya ya. Selanjutnya, untuk menghitung nilai absorbansi sampel, di sini terdapat rumus yaitu absorbansi sampel sama dengan rata-rata dari masing-masing konsentrasi dikurang dengan rata-rata blanko. Nah, untuk rata-rata masing-masing sampel yang ini dikurang. Nah, jadi kan kalian kemarin itu mengukur kan absorbansi di larutan metanolnya berapa, mengukur juga absorbansi di larutan DPPH-nya berapa kan? Rata-ratakan dulu. Rata blanko. Nah, di sini blanko yang kita gunakan yaitu metanol. Blankonya pakai metanol ya? Kita harus terlebih dahulu mencari nilai rata-rata dari blanko tersebut. Itu dengan cara sama dengan average, kemudian buka kurung, lalu dimasukkan data absorbansi blanko, yaitu pengulangan 1, 2, dan 3, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini absorbansinya dirata-ratakan. Larutan DPPH-nya sendiri kan kalian kemarin ukur ya absorbansinya berapa. Dari blanko. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui nilai absorbansi kontrol, itu dilakukan dengan rumus absorbansi kontrol sama dengan nilai rata-rata dari larutan DPPH dikurangi absorbansi blanko. Absorbansi kontrol perlu diketahui guna untuk mengetahui nilai persen inhibisi, di mana persen inhibisi diperoleh dengan rumus
absorbansi kontrol kurang dengan absorbansi sampel pada masing-masing konsentrasi dibagi dengan absorbansi kontrol dikali dengan Dengan 100%. Setelah nilai absorbansi kontrol diketahui, selanjutnya kita akan mencari nilai dari absorbansi sampel. Rumusnya yaitu sama dengan nilai rata-rata dari masing-masing konsentrasi kurang dengan nilai rata-rata dari Absorbansi larutan blanko. Nah, karena nilai rata-rata dari larutan blanko itu hanya berada di sel H14, oleh karena itu, pada rumus mencari absorbansi sampel, nilai larutan blanko harus dikunci dengan meletakkan tanda $. Setelah itu akan didapatkan nilai absorbansi sampel pada konsentrasi 1000 ppm. Selanjutnya tinggal ditarik nilai absorbansi tersebut untuk mendapatkan nilai absorbansi sampel pada konsentrasi selanjutnya. Nah, untuk pengurangannya itu tidak berubah, yaitu tetap sel H14 di mana larutan blanko tersebut berada. Selanjutnya kita akan mencari nilai persen inhibisi. Persen inhibisinya pakai rumus itu, absorbansi kontrol kurangi absorbansi sampel dibagi absorbansi kontrol kali 100%. Lalu sekali dengan 100. Lalu saja kita masukkan ke rumus yaitu sama dengan kalau buka kurung, kemudian dimasukkan nilai absorbansi kontrol. Nah, dikarenakan nilai absorbansi kontrol hanya satu, itu berada pada sel H16, sedangkan untuk pengurangnya yaitu absorbansi sampel terdapat sebanyak 6 data, sebaiknya absorbansi kontrol tersebut dikunci dengan cara meletakkan simbol $. Yang berarti sama dengan lalu buka kurung, kemudian dimasukkan absorbansi kontrol, lalu dikunci dengan memberi tanda $, kemudian dikurang dengan absorbansi sampel, absorbansi dari masing-masing sampel, kemudian titik kurung, lalu dibagi dengan absorbansi kontrol. Di sini pembaginya absorbansi kontrol tersebut juga H16 ya. cara meletakkan simbol $. Kemudian dikali dengan 100 lalu di enter. Maka kita dapatkan nilai persen inhibisi pada konsentrasi 1000 ppm yaitu 86,159%. Yang mana artinya pada konsentrasi 1000 mikrogram per mili, sampel ekstrak etanol buah kelapa sawit dapat meredam radikal bebas BPPH. Yang mana dengan nilai persen inhibisinya sebesar 86,159%. Nah, untuk mengetahui nilai persen inhibisi pada konsentrasi selanjutnya, kita tinggal menarik nilai persen inhibisi pada konsentrasi 1000 ppm tadi. Nah, dapat kita perhatikan nilai persen inhibisi ini menurun seiring dengan menurunnya konsentrasi uji. Kita dapatkan nilai persen inhibisi, angka selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai. Nah, harus diplotkan. Len konsentrasi itu sebagai X dan persen inhibisi sebagai Y. Akan membuat grafik hubungan antara len konsentrasi uji yaitu sumbu X dengan persen inhibisi yaitu sumbu Y. Nah, berarti len konsentrasi uji ini sebagai sumbu X dan persen inhibisi ini digunakan sebagai sumbu Y. Di scatter aja ya. Grafik yang kita peroleh dari nilai len konsentrasi uji dengan persen inhibisi. Nah, terus kita lihat persamaan regresinya ya. Persamaan regresi pada grafik itu cukup dengan mengklik salah satu titik pada grafik, klik kanan, kemudian pilih add straight line. Setelah itu kita klik Bagus ya, R-square-nya 0,972. dan post. Nah, selanjutnya ini yang series bisa kita hapus. Lalu untuk persamaan regresinya juga bisa diatur letaknya. Selanjutnya kita akan memberi pelabelan pada sumbu X dan sumbu Y. Pertama-tama kita klik grafiknya. Selanjutnya kita pilih layout pada tools di atas.
Nah, Kalau nilai J-nya dimasukkan 7,996. Nah, untuk mencari nilai IC50-nya, kan ini persamaannya ada 11, berapa nih? 11,015 min 7,9964. Nah, ke dalam Y-nya, karena IC50, kita masukkan angka 50. Ya, nah terus kemudian kita cari X-nya berapa? Begitu, ya, dari persamaan tadi, yang Y-nya dimasukin angka 50, ya. Nah, AFB, kemudian AF sama dengan Y dikurang B. nah, ini jadi rumusnya ya, X sama dengan Y min B per A. Kurung Y dikurang B dibagi dengan A. Kemudian langsung saja kita akan mencari nilai X-nya dengan cara buka kurung Y itu 50 dikurang dengan B. Y 50 tetap ya tuh 50 ya kalau si 50 semuanya, karena ya kita pengen tahu 50%, sorry, nilai 50% penghambatannya berapa, nilai Y-nya pasti masukkan 50. Nah, kita didapat nilai X-nya 3,814. 3,814 itu masih LEN IC50, bukan IC50. Makanya kita harus nilai IC50 3,8 itu harus kita buat antilen gitu ya. Jadi nilai antilennya itu dapat dilakukan fungsi eksponensial. Jadi Dengan cara sama dengan EXP, EXP kemudian buka kurung, lalu dimasukkan nilai IC50-nya berapa? kemudian tutup kurung, lalu enter. Enter. Sehingga Nah, kita berarti dapat nilai IC50-nya 45,33 mikrogram per mili ya. Nah, untuk melengkapi tabel di atas, nilai IC50 itu cukup dengan Gitu ya. Itu cara perhitungan IC50-nya seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut dikit lagi. Tadi orak udah ya. Jadi tadi kan saya nyebut ada alatnya ya, azoinisiator. Nah, alatnya seperti ini, azoinisiator itu. Nah, seperti ini ya, azoinisiator itu. Untuk membuat radikal bebas berupa peroksil, ya. Nah, kemudian kita masih lanjut tentang nilai kandungan antioksidan oleh orek. Nah, kekuatan antioksidan pada makanan itu, kok nggak bisa? Selalu disamakan dengan nilai orek. Orek itu singkatan dari oksigen radical absorption capacity. Gitu ya. Tapi tidak semua makanan itu terhitung sebagai orek. Gitu. Masalahnya adalah seperti itu. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini orek dari, jadi kalau orek sama, semakin besar orek maka kapasitas antioksidannya semakin besar gitu ya. Ini yang paling besar adalah berry gitu dari nilai orek itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu pakai Trolox ya standarnya ya. Nah, bahaya dari radikal bebas itu akan memberikan kontribusi besar terhadap proses penuaan dan penyakit lainnya. Studi menyatakan bahwa makanan dengan nilai orek yang lebih tinggi itu bisa membantu melindungi tubuh kita dari penyakit gitu ya, karena nilai orek itu sebanding dengan kapasitas antioksidan yang ada di dalam makanan tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga alat untuk mengecek, tapi ini secara kuantitatif ya, untuk mengecek keberadaan apa sih namanya, radikal bebas yang ada di dalam tubuh melalui tes urin. Ini sebenarnya sama kayak tes apa sih namanya, tes pack untuk kehamilan, tapi ini namanya pakai tes oksikor. Jadi
kita sebenarnya bisa ngeliat tuh dari urin kita, tubuh kita itu banyak mengandung radikal bebas apa enggak gitu. Nah, dari sel-sel yang rusak terus keluar lewat urin mendeteksinya. Semakin banyak sel yang rusak di dalam urin, berarti radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita juga akan semakin banyak gitu. Nah, jadi apa sih ini namanya? Deteksinya pakai namanya deoxycortez, dia pakai regen lagi. Sebentar. Nama regennya adalah ya. Ini nama regennya adalah mana sih? Oh, oke. Memang nama regennya adalah oxyscore gitu ya. Jadi di dalam regen ini kita masukkan urin. Lalu kemudian kita masukkan regen yang ada di dalamnya kemudian tes. Kalau misalnya dia itu warnanya sangat pink, berarti di tubuh kita sangat berubah jadi pink ya urinnya. Setelah ditetesi regennya, berarti tubuh kita banyak mengandung radikal bebas gitu. Semakin tidak pink berarti semakin sedikit jumlah radikal bebas yang ada di dalam tubuhnya. Jadi yang dites itu adalah aldehid. Kenapa aldehid yang dites? Karena kalau sel rusak aldehidnya tinggi gitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah menguji antioksidan dengan cara in vivo gitu ya. Contohnya tikus. Tikusnya itu kita bagi kelompok. Ada kelompok kontrol negatif untuk tikus yang normal, kelompok kontrol positif yang kita suntik radikal bebas tapi makanannya tidak kita kasih antioksidan. Lalu KP1 itu adalah kelompok perlakuan dosis 1. Jadi kalau KP1, K1, dan KP2 kita semua suntik dengan radikal bebas gitu ya. Atau misalnya bukan selain suntik juga kasih makan yang banyak mengandung radikal bebas gitu ya. Kemudian kita minumnya kalau K0 normal. Jadi K0 itu normal itu ya tikus biasa aja. Jangan dikasih makan yang banyak mengandung radikal bebas, jangan dikasih antioksidan. Jadi kontrolnya yang tikus sehat gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kontrol positif itu kita kasih radikal bebas dan tidak dikasih antioksidannya. Kalau kelompok 1 dan kelompok 2 dikasih radikal bebas dan dikasih antioksidan, cuma dosisnya beda. Nah, jadi selama 4 hari tikus kita kasih minyak jelantah. Ingat, jelantah itu kan sudah jadi radikal bebas karena lemaknya sudah teroksidasi oleh proses pemanasan gitu ya. Nah, kandungan peroksidanya 118 mEK per miligram ekuivalen per kilogram. Nah, terus kemudian minyak jelantahnya dikasih oral, artinya disonde, dimasukkan ke dalam mulut tikusnya. Nah, terus kemudian ada ekstrak kita, misalnya kemarin ekstrak daun apa, daun sereh gitu. Nah, kita buat ekstraknya, dosisnya aja beda. Dosis tinggi dikasih ke KP1 dan dosis 2 dikasih ke KP2 gitu ya. Nah, terus kemudian pengaruhnya nanti kita bedah. Setelah dibedah, kita akan dari darahnya kita jadi darahnya diambil dulu, terus kemudian darahnya diambil, kita ngecek kadar MDA dan SOD-nya dari darah. Malonaldehid MDA itu. SOD itu superoksida dismutase. Jadi proses pembentukan apa sih? MDA itu respon tubuh terhadap radikal bebas. Kalau misalnya respon tubuhnya bagus, MDA-nya tinggi, berarti dia radikalnya tinggi. Kalau MDA-nya rendah dan SOD-nya rendah, berarti radikalnya rendah. Gitu ya. Ya dari serum darah tikus itu. Gitu. Dalam plasma darah, maka stres oksidatifnya makin tinggi. Harusnya yang paling tinggi itu yang kontrol positif karena dia dikasih radikal bebas tapi tidak dikasih antioksidan. Nah, yang dosis 1 dan dosis 2 harusnya lebih rendah gitu ya malonaldehidnya karena dikasih antioksidan dari minuman
ekstrak yang diminumkan. Ini sama ya, kayak nanti kalian ketika akan praktikum tikus, itu akan dibagi menjadi satu kelompok, nanti akan pegang satu tikus wajib, tiap kelas ya. Ada yang kontrol, di tiap kelas itu nanti akan ada 5 tikus, yang satu kontrol. Kontrol itu berarti makanannya biasa, minumannya air putih, sama yang 4 lagi akan dikasih minuman yang berbeda-beda. Ada teh daun telang, ada teh rosella dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, terus nanti kita akan ambil serum darahnya setelah dipelihara sekitar 3 minggu. Nanti kita cek MDA-nya bagaimana, gitu ya, dari hasil paparan dari antioksidan dari si berbagai macam ekstrak tadi. Harusnya yang paling bagus berarti yang MDA-nya paling kecil, gitu. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Silahkan sebelum diakhiri. Ada yang tanyakan? Ibu izin bertanya. Halo, ada yang tanyakan? Silahkan. Ibu, saya izin bertanya. Duh, Nawang, silahkan. Nawang, saya tidak terdengar suaranya. Bisa diperjelas lagi, silahkan. Tes. Ibu, Belum terdengar. Halo, silahkan. Tapi tidak terdengar masalahnya suara kamunya. halo, Bu. Ya, oke, silahkan. Izin bertanya. Jadi kan tadi metode analisis antioksida yang Ibu jelasin rata-rata saya lihat itu basisnya kan penyerapan warna. Kayak contohnya spektro itu kan mengukur serapan inframerah. Terus untuk tadi orek juga kan Berubah warna. fluoresensi juga penyerapan warna. Berarti apapun, misalkan kita mengukur sampel dengan pigmen yang tinggi atau warna yang pekat, berarti akan mempengaruhi hasil antioksidan yang dihasilkan ya, Bu? Oke, jadi sebenarnya kalau antioksidan itu tidak boleh, ekstraknya tidak boleh mengandung warna gitu. Gini, misalnya kemarin apa ya, antioksidannya misalnya wortel deh. Kalau kalian mau ngekstrak wortel gitu ya teman-teman, itu ketika diekstrak kan wortel tuh warnanya merah misalnya. Kok merah, oranye. Nah, ketika itu wortelnya kita akan reaksikan kan dengan DPPH. Itu semuanya pasti akan berubah menjadi warna ungu. Akan berubah menjadi warna kuning. Jadi warna kuning itu bukan dari ekstraksi pigmennya, karena pigmen tidak akan bereaksi dengan DPPH kayak gitu, atau dengan orek yang lain. Atau kan sebelumnya itu direaksikan dulu dengan metanol ya, diekstraknya dengan metanol. Nah, dengan metanol itu kan karotenoid itu tidak larut etanol. Jadi dia si pigmennya tidak akan terekstrak. Begitu Nawang, bagaimana? Jadi yang benar-benar terekstrak hanya antioksidannya saja, bukan pigmennya. Kan kalau karoten itu harus diekstrak dengan minyak, baru akan terekstrak. Ya, antosianin, misalnya buah naga, itu akan terekstraknya oleh air. Nah, masalahnya kan kita ngekstrak itu kemarin, sebenarnya kalian kemarin kan nggak ngekstrak ya. Yang ngekstrak itu kakak kelas kalian pakai metanol. Nah, itu pigmennya nggak akan terekstrak gitu ya, karena pigmen itu tidak larut dalam metanol. Ya. Jadi pigmennya nggak akan mengganggu ke perubahan warnanya gitu. Perubahan warna hanya benar-benar dari reaksi antioksidannya saja. Ya, bagaimana Nawang? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ibu, izin tanya Ibu. Jamal, silahkan. Begini Ibu, untuk pengujian antioksidan ini kan ada kualitatif dan kuantitatif ya Ibu. Betul. Nah, untuk kualitatif kan tadi Ibu bilang hanya untuk mengetahui keberadaan si antioksidan. Nah, sedangkan kuantitatif ini seperti DPPH dan yang lain-lain Ibu ya. Nah, Ibu untuk pengujian IC50, IC50 itu kan kayak kita menguji kualitas atau menguji kekuatan si antioksidan dalam mengurangi 50 radikal bebas kan? Dalam menghambat 50% radikal bebas, ya. Ya, begitu Ibu. Itu maksudnya tetap kuantitatif Ibu. Sedangkan kan yang kalau kuantitatif itu kayak kadar gitu Bu.
terminologi kuantitatif itu yang masuk di kepala saya itu tentang pengukuran kadar antioksidan begitu. Nah, Ya. untuk kekuatan itu kan lebih ke kualitatif ya, Bu, lebih ke kualitas gitu, Bu. Atau memang ada cabang di pengujian kuantitatif ini begitu, Ibu. Jadi saya Oke, bingungnya gitu saat bahas kemarin. oke, baik. Jadi kualitatif itu Jamal yang intinya dia tidak menghasilkan angka, ya. Intinya tidak menghasilkan angka. Hanya ada atau tidak. Sudah, itu saja. Itu namanya kualitatif. Oke? Kalau IC50 jelas itu masuk kuantitatif. Meskipun dia menghitung kekuatan, tapi dia menghasilkan angka gitu. Ya. Jadi tetap kuantitatif. Meskipun dia menghitung kekuatan, cuma kuantitatifnya menghitung kekuatan gitu. Bagaimana, Jamal? Oh, berarti itu tetap aja dimasukkan ke kuantitatif ya, Ibu? Kuanti. Ya jelas gitu ya. IC50 itu kuanti. Ya. Oke. Karena dia menghitung seberapa besar kekuatan antioksidan tersebut dalam menghambat radikal bebas sebanyak 50%-nya gitu. Jadi tetap kuantitatif karena kan angkanya muncul ya. Kalau misalnya yang ini uji warna ini dia kalau berubah kuning dia ada antioksidannya. Kalau masih ungu dia tidak ada antioksidannya. Selesai seperti itu aja. Tidak ada angka yang keluar gitu. Paham? Oh, baik, Ibu. Terima kasih. Jelas. Paham, Jelas Ibu. ya? Oke, Jelas, Ibu. ada lagi? Silahkan. Ada lagi silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita akan ketemu lagi di Jumat depan langsung UTS. UTS-nya esai ya, teman-teman ya. Jadi dipersiapkan. Gak usah bawa kertas-kertasnya sudah kami yang sediakan gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya sudah screenshot. Nanti akan saya absenkan. Mana yang buka kamera, saya akan absenkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan di hari Jumat di sesuai jam kuliahnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Selamat Ibu. malam.